Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya untuk kondisi market gold saat ini dan potensi pergerakan ke depannya bagaimana. Pada hari ini, pada tanggal 15 Mei, market gold cenderung mengalami tekanan ya, dapat kita lihat. Nah, reason di balik ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama, kalau kita melihat obligasi AS US 10 year, hari ini dia mengalami penguatan yang cukup signifikan. Oke, bagi yang belum tahu, US 10 year ini adalah obligasi AS yang diciptakan oleh Departemen Keuangan AS. Dan kalau kita melihat hari ini pergerakannya cukup signifikan ya. Dan dolar juga cukup resilient, membuat gold kehilangan daya tariknya sebagai aset non-yielding. Jadi simpelnya gini, kalau bunga obligasinya tinggi, orang lebih memilih pegang obligasi daripada gold. Oke, untuk sisi kedua atau reason kedua dari segi kondisi geopolitik. Kita tahulah ada konflik yang lagi berjalan di Middle East dan tensi global lainnya kayak Trump visit ke China dan lain-lain. Yang secara teori harusnya support gold sebagai safe haven. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya teman-teman. Banyak investor yang terpaksa meliquidate posisi goldnya untuk nutupin kerugian di aset lain akibat volatilitas ekstrim di pasar global. Jadi kayak ada semacam force selling yang menekan harga gitu lah. Dan yang ketiga, probabilitas rate cut the Fed untuk bulan Juni masih sangat kecil atau mungkin hampir nggak ada. Artinya, ekspektasi penurunan suku bunga yang biasanya jadi fuel bagi gold untuk saat ini belum jadi katalis. Dan kalau kita melihat pada CPI 12 Mei lalu dan core CPI-nya, hasil rilis aktualnya ini berada di atas konsensus atau forecast-nya ya. Dari berikutnya, untuk PPI-nya ini berada pada di atas forecast-nya. Dan ini menjadi tekanan untuk gold. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekarang kita ke goldnya. Goldnya pada time frame daily. Oke, seperti ini. Secara bigger picture, market gold ini pada time frame daily-nya cenderung bergerak dalam sebuah channel ya, bearish channel yang sebelumnya dia mereclaim support line-nya and then dia berhasil terrebound cukup signifikan ini. Dan sekarang market cenderung melakukan konsolidasi di middle area middle channelnya. Oke. Kalau harga cenderung bergerak dalam sebuah channel, kita expect ketika harga menyentuh support line-nya, kita expect harga selanjutnya yaitu menuju ke area resisten line-nya. Tetapi pada saat ini market malah cenderung sideways di area middle channel-nya. So, ya seperti ini. Hari ini market mengalami tekanan yang cukup kuat dan kalau kita bisa tarik line dari bawah ke atas ini, per hari ini candle berada di posisi breakdown ya. Kalau close candle seperti ini, kalau close candle nanti dalam kondisi breakdown, maka potensi penurunan ini potensi penurunan lebih lanjut ini mungkin akan terjadi. Probabilitas besarnya pasti akan mungkin terjadi. Dan yang kita cari di sini adalah sampai mana penurunan ini potensinya, sampai atau bottom terdekatnya itu di mana kalau penurunan ini benar-benar terjadi. Oke, teman-teman, kalau kita bisa tarik swing low ke swing high-nya area Fibonacci, dapat kita lihat bahwa sebelumnya harga bereaksi pada area golden ratio 0,5 and then dia mengalami kenaikan dan pada saat ini dia mengalami koreksinya kembali
Sebelumnya juga kita lihat bahwa harga terreject pada level Fibo 0,62 atau bisa kita sebut golden ratio ya. Dan untuk kali ini juga sama, dapat kita pantau untuk potensi penurunan selanjutnya itu menuju ke area golden ratio 0,2. Oke, dan uniknya di sini tambahan confluence-nya yaitu merupakan moving average 200. Dapat kita lihat bahwa area golden ratio-nya ini berada di area dekat line EMA 200 yang kita tahu bahwa ketika harga bergerak berada di atas line EMA 200, harga masih bisa dikonsider cenderung masih bullish ya. Dan ya ini bisa menjadi area pantau kita sebagai bottom terdekatnya. Kalau sampai harga line ini berhasil di breakdown, ini akan menjadi potensi penurunan gold yang cukup signifikan, atau tren telah berubah yang sebelumnya bullish bisa menjadi bearish, penurunan yang cukup signifikan. Karena dalam kasus sebelumnya market ini at least 2-3 tahun lalu selalu berada di EMA 200 ya. Dan ya I hope kali ini tetap dia nge-respect area line EMA 200 nya, and then dia melakukan kenaikannya terdekatnya pada resisten line-nya. Oke, itu untuk time frame daily-nya. Kalau kita move pada time frame 4 hour ya, oke, 4 hour-nya seperti ini. Oke. Sebelumnya harga bergerak mengalami penurunan setelah berhasil breakdown dalam W channel-nya, and then dia bereaksi pada Fibo 0,5 seperti yang saya jelaskan. Yada kembali lagi terpantul di Fibonacci 0,6, and then potensi selanjutnya bottom terdekatnya di level golden ratio. Dan oke, teman-teman, di sini juga ternyata terdapat area support ya di area golden ratio-nya. Ini menambah satu confluence lagi sebagai tambahan pendukung bahwa area ini menjadi potensi area rebound-nya. Dan dari struktur ini, kalau kita pakai wave pada wave analis, saya melihat kalau kita sedang berada dalam fase ABC, yaitu leg terakhir dari koreksi ABC, dan target wave ini mengarah ke area golden ratio di time frame 4 hour yang sekaligus juga merupakan support yang kuat ya. Jadi guys, jadi teman-teman gini, ini area yang harus kita pantau terlebih dahulu. Apakah buyers mampu take over di sana? Apakah ada bullish reversal sinyal seperti rejection candle atau bullish engulfing atau sinyal kayak market structure shift di lower time frame-nya? Semua itu akan jadi konfirmasi penting. Dan ya, kalau itu terjadi, kita akan melihat bahwa di sini sebagai arah pantulnya, dan selanjutnya kita akan melihat harga gold menuju mereclaim area resisten line-nya. Jadi begitu. Jadi conclusion-nya adalah secara fundamental tekanan dari dolar yang kuat dan yield tinggi masih menekan pergerakan gold saat ini ya. Secara teknikal kita sudah punya area konfluensi yang solid, area golden ratio ketemu EMA 200 di daily, dan support area WFG di 4 hour. Itu radar kalian. Saya nggak bilang kalau harus langsung entry sekarang atau kayak buy limit di area sini, jadi gitu. Yang ya, kita semua apapun bisa terjadi dalam market sekarang ini dengan kondisi geopolitik yang tidak pasti seperti ini. Yang perlu kita
lakukan adalah menunggu konfirmasi yang pas. Dan ya, I think begitu untuk update kali ini yang bisa saya sampaikan. Dan ya, see you the next video.